Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masyama dengan NIM 857041379. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu kelistrikan. Pada percobaan pertama, di sini saya akan melakukan percobaan muatan listrik. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada dua buah bola, kemudian ada nilon secukupnya, ada tas plastik, ada penggaris, sisir plastik, kertas, potongan kecil, benang jahit secukupnya, isolatif, dan juga satu buah gunting. Langsung saja kita masuk pada praktik muatan listrik. Yang pertama, di sini saya menggunakan tas plastik yang digosokkan pada kain atau baju yang saya gunakan. Kemudian setelah itu saya letakkan berdekatan dengan bola plastik. Kemudian hal yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Selanjutnya, di sini saya menggunakan pulpen. Di sini pulpen digosokkan ke rambut hingga beberapa saat, kurang lebih 1 menit. Kemudian tempelkan pulpen pada potongan kertas yang telah disediakan. Kemudian amati apa yang terjadi. Pucung pulpen yang digosokkan ke rambut mengandung listrik statis, menyebabkan potongan kertas kecil menempel pada ujung pulpen. Saat plastik dengan plastik digosokkan, hal yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Saat nilon dan plastik saling digosokkan, hal yang terjadi adalah keduanya saling tarik-menarik. Kemudian saat nilon dengan nilon saling digosokkan, hal yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Pada percobaan kedua, kali ini saya akan melakukan percobaan arus dan tegangan listrik. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada 2 buah bohlam lampu, tatakan baterai serta kabel hitam dan merah. Kemudian selanjutnya langsung saja kita masuk pada percobaan arus dan juga tegangan listrik. Percobaan pertama menggunakan 1 baterai. Pada bohlam lampu saat menggunakan 1 baterai tidak menunjukkan tanda-tanda hidup. Selanjutnya yang kedua di sini menggunakan 2 baterai. Selanjutnya saat menggunakan 2 buah baterai, bohlam pertama menyala lebih terang dibandingkan bohlam kedua. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan 3 baterai. Saat menggunakan 3 baterai, 2 bohlam menyala terang, akan tetapi bohlam pertama tetap lebih terang dibandingkan dengan bohlam kedua. Selanjutnya akan menggunakan kawat tembaga. Saat menggunakan kawat tembaga, kedua bohlam menyala terang, artinya kawat tembaga bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya menggunakan penghapus pensil. Pada saat menggunakan penghapus pensil, lampu tidak menyala, yang artinya penghapus pensil tidak bisa menyalurkan listrik atau isolator. Kemudian selanjutnya menggunakan kayu. Saat menggunakan kayu juga sama seperti saat menggunakan penghapus pensil. Di sini kayu tidak bisa menghantarkan listrik, yang artinya bersifat isolator. Selanjutnya di sini menggunakan sendok perak. Saat menggunakan sendok perak, 2 bohlam lampu menyala. Bohlam pertama menyala terang, sedangkan bohlam kedua menyala agak redup, menunjukkan bahwa sendok perak bisa menghantarkan listrik atau juga disebut sebagai konduktor. Kemudian selanjutnya menggunakan grafit atau mata pensil. Saat menggunakan grafit atau mata pensil, di sini dapat dilihat kedua bohlam lampu menyala. Bohlam pertama menyala terang dan bohlam kedua juga menyala. Ini menunjukkan bahwa mata pensil atau grafit bisa menghantarkan listrik atau biasa disebut konduktor. Lanjut.
Selanjutnya, kita akan menggunakan plastik. Saat menggunakan plastik, kedua bohlam lampu tidak menyala, yang artinya plastik bersifat isolator. Kemudian, menggunakan kertas. Pada kertas, kedua bohlam juga tidak menyala, yang menandakan kertas bersifat isolator. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan kawat besi. Pada kawat besi, dua bohlam lampu menyala terang, yang menandakan bahwa kawat besi bersifat konduktor. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan air garam. Pada air garam, kedua bohlam lampu menyala, akan tetapi tidak seterang menggunakan kawat besi tadi, menandakan bahwa air garam bersifat konduktor. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan menggunakan air galon atau air kran. Pada air kran, lampu menyala, yang menandakan bahwa air kran bersifat konduktor. Kemudian selanjutnya kita akan menggabungkan menggunakan muatan positif. Di sini saat digabungkan tidak terjadi perubahan pada bohlam lampu, yang artinya bohlam lampu tidak menyala dan tidak ada aliran listrik. Jadi kesimpulan dari praktikum kelistrikan yang saya lakukan adalah pada percobaan muatan listrik, kesimpulannya benda-benda dapat bermuatan listrik melalui gesekan, sentuhan, atau induksi, sehingga terjadi perpindahan elektron. Kemudian benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan yang bermuatan berbeda akan saling tarik-menarik. Kemudian interaksi gaya listrik antara dua menunjukkan bahwa besar kecilnya gaya bergantung pada besar muatan dan jarak antar muatan. Kemudian percobaan membuktikan bahwa muatan listrik bersifat kekal, tidak hilang tetapi berpindah dari satu benda ke benda lain. Kemudian kesimpulan dari percobaan arus dan tegangan listrik adalah arus listrik atau aliran elektron yang bergerak melalui penghantar, sedangkan tegangan merupakan beda potensial yang mendorong arus tersebut. Hasil pengukuran yang telah saya lakukan bahwa semakin besar tegangan maka arus yang mengalir semakin besar. Kemudian besar kecilnya arus dipengaruhi oleh bahan, jenis, dan panjang penghantar dan nilai hambatan rangkaian. Rangkaian listrik hanya dapat menghasilkan arus apabila terhubung dengan benar dan terjadi rangkaian tertutup. Kemudian pengukur menggunakan amperemeter dan voltmeter membuktikan cara kerja alat ukur listrik dalam menentukan arus serta tegangan pada suatu rangkaian. Demikian tadi praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.